mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya uang saya unlimited. film yang berdasarkan kisah nyata karena memang terciptanya serial ini untuk menyindir kaum-kaum yang merasa tersindir. Aduh, entar kalian lihat deh ini film nyindirnya siapa. Dibuka dengan sebuah pertunjukan ulang tahun yang diselenggarakan di rumah khas Indosiar karena tentunya ada kolam berenangnya. Dan perkenalkan yang ulang tahun ini bernama Adele Kuda Lumping, istri dari Babang bernama Tiko, di mana ketika merayakan ulang tahun istrinya, Tiko pun kedatangan seorang preman mental bebelak untuk menagih hutang cicilan peleternya. Ya Pak, saya janji saya akan bayar semuanya, tapi sabar ya Pak ya. Kalau sampai meleset, mau nggak mau kita ambil tindakan. Beginilah guys, kalau kalian bikin acara ulang tahun pakai uang pinjol, ditagih pas di hari hanya. Setelah preman itu pulang, acaranya pun kembali berlanjut yang dimana Tiko memberikan hadiah spesial untuk istrinya. Di hari yang spesial ini, aku akan memberikan hadiah spesial untuk istriku tercinta. Perjalanan ke tempat pemancingan yang paling kamu suka. Buset, woman segelis ini hobinya mancing anjing. Dan ketika pemberian hadiah itu selesai, kini kita diberikan kode nuklir siapa yang jadi begundal di film ini melalui tutur kata yang akan kalian dengar. Aku mau foto dong tapi bertiga, tapi aku maunya aku yang di tengah. Itu dia, dari mukanya aja udah kecium aroma begundal. Keesokan harinya saat akan melakukan mancing mania, mantap. Woman begundal ini ternyata adalah adik Adele bernama Linda yang mengantarkan kepergian kakaknya dengan full senyum. Tapi ketika kakaknya pergi, senyum itu pun berubah menjadi senyum psikotes. Wah, senyum psikotesnya bau-bau tes CPNS banget ya guys. Nah di jalan tiba-tiba sebuah telepon pun berdering yang membuat Tiko langsung mengalami biang keringat. Sayang, aku kan pengen liburan sama kamu. Bohong tuh mbak, bohong. Selingkuhannya itu lagi minta transferan. Sayangnya karena istrinya begitu botol, kelam dalam kebucinan, akhirnya mereka sampai di lokasi tujuan tanpa ada permasalahan di jalan. Dimana baru aja sampai, air mata Adele pun tak kuasa ingin melakukan terjun bebas dari ketinggian. Karena ia ingat masa-masa bersama bapaknya yang udah pensiun menjadi manusia menekuni kehidupannya sebagai member di surga. Kebetulan pas masih hidup udah beli kapling surga dengan cara bisnis penjualan agama. Cuaks! Yuk. Kita pancing. Ayo. Sejak kapan anjing lokasi pemancingan ada hiasan hajatannya? Di sana mereka pun menaiki sebuah perahu seperti adegan di Titanic, cuman ini perahu kelas ekonomi sulitnya karena di Titanic kan kapal goblok yang bikin skrip kagak bisa bedain kapal sama perahu anjing. Ketika mereka sampai di tengah-tengah sungai Amazon, akhirnya pancing Adele yang pertama mendapatkan strike. Sayang, dapat ikannya sayang. Sini. Ya, aku bantuin sini jangan sampai lepas. Namun tiba-tiba perahu mereka mengalami kebocoran hingga saat Adele lagi asik menarik hasil strike-nya, ia pun malah tercelempung dalam sungai Amazon. Bahkan kameramen pun ikut nyemplung untuk merekam adegan Adele tenggelam. Anjas, mana ada orang tenggelam matanya melek anjing. Gua ganti juga air sungai jadi air cuka. Di atas, Tiko pun malah full senyum karena ternyata bukan satu orang doang begundalnya, melainkan dua. Dan saat Adele tenggelam, itu tangan siapa dah yang narik? Ya kali ada penyelam scuba. Kala itu Tiko pun mencoba mencari pertolongan kepada warga yang mancing meski dalam hatinya semoga istrinya kagak selamat. Bahkan ketika hari udah berganti skin menjadi warna pragos, para warga bersama tim penyelamat udah mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi buaya udah berkata tidak mungkin. Terlebih lagi di sana datanglah Linda yang pura-pura kehilangan padahal dalam hatinya berkata, akhirnya dapat suami kakakku. Gua tahu kalian ada hubungan gelap ya kan? Keesokan harinya Pak Polisi pun datang menemui Tiko bukan untuk menangkapnya, melainkan untuk memberikan kepastian kalau istrinya udah menyusul bapaknya ke alam baka, yang sekalian memberikan sertifikat kematian istrinya. Baru tahu gua orang meninggal ada sertifikatnya.
kami akan segera mengurus sertifikat kematian istri Bapak. Nggak sekalian sama piagamnya kah? Biar satu paket gitu, masa iya meninggal bawa sertifikat doang? Setelah Pak Pol itu pergi, kini mereka pun bisa kembali ke settingan pabriknya dengan bersuka cita bukan berduka cita karena rupanya tujuan Tiko membuat istrinya wasted agar bisa mencairkan asuransi kehidupannya menjadi uang bermiliar-miliar. Anjas. Kayak kasus kematian siapa Tuts? Demi asuransi gua rela dia mati. Anjas. Aku juga udah gak sabar pengen nikah sama kamu. Nah lo, bentar lagi bakalan ada film Adikku Adalah Maut di bioskop. Besoknya saat acara duka cita dilakukan, para mama pun menggosipi Linda yang masih tinggal bareng kakak iparnya. Sehingga Linda yang mendengar itu langsung pergi ke dapur untuk melakukan adegan ini. Lempar gelas doang make senyum segala. Karena setelahnya pecah, si Linda ternyata bukan memungut pecahan itu untuk dimakan, melainkan frustasi hingga depresi cuman akibat menjadi topik gibah para mama perkotaan, sampai si Linda merekomendasikan untuk segera menikahinya dan menghamilinya. Goblok. Yang ada makin hot itu gibahan para warga. Kamu udah gak sabar ya pengen jadi istriku? Beginilah guys, penampakan dua ekor musang dengan jenis kelamin yang berbeda sedang birahi. Karena dipaksa menikah, akhirnya mereka sorenya langsung menggelar acara pernikahan siri agar tak diketahui oleh para warga. Dimana setelah pernikahan itu, kini mereka bisa hidup layaknya suami istri dan apapun jenis sinetronnya, kerjaan suami selalu memakai jas sebagai penggambaran orang sukses. Aduh, padahal Koko Dipik aja kagak pernah pakai jas. Bahkan kejadian ini disaksikan secara live streaming oleh para mama perkotaan. Wah. Jadi sepertinya kamu nih yang jadinya rumah ini gantiin kakak kamu Abel. Urusin aja urusan ibu sendiri, pasti banyak masalah juga kan? Ini siapa sih yang mau ngurusin diri kamu? Lah, perasaan tadi dia ngurusin anjing. Nah, ketika malam harinya, si Linda pun sendirian di rumah akibat suaminya masih meeting. Ya, biasalah orang sukses malam pun meeting. Hingga akhirnya ia terkena mental akibat ada suara Mbak Kunti sedang kokop-kokopan dengan pocong dan saat ditelusuri... ini gue lagi roasting sinetron apa film hantu dah. Ketika pintunya akan dibuka, surprise! Hantu Kunti berskin merah pun udah hilang karena ia tiba-tiba berflikar di tempat yang berbeda. Dimana tanpa dada-dada ke kamera, si Linda langsung menelpon suaminya yang baru aja pulang dari dugem. Kebetulan meetingnya berkonsep dugem. Namun tak berselang lama, telepon itu pun tiba-tiba matot dan dari belakang... Apalah, film cinta malah tercampur aduk genre horor udah kayak pondasi rumah anjing. Karena kejadian horor ini, besoknya Linda langsung merekrut seorang pembantu yang speknya lebih good looking dari Linda. Jadinya ia pun harus memilah-milah agar speknya jauh di bawahnya karena takutnya rudal yang baru aja diajak nikah sirih malah berpaling. Anjas, kalau gini spek pembantunya sih gua juga mau anjing. Tak berselang lama datanglah peserta terakhir yang ingin mendaftar, tapi kali ini, aduh. Kalian tahu dia siapa? Adele cuy. Cuman modal tompel doang, orang-orang pada kagak sadar, bener-bener udah kayak film India. Tanpa kesadaran penuh karena Linda begitu botol, bego dan tolol, ia pun kagak sadar kalau yang dihadapannya adalah kakaknya yang ternyata terselamatkan dari kematian setelah ditarik tangannya oleh penyelam scuba. Hingga akhirnya Linda meng-ACC Adele yang menyamar sebagai Surti aka suratan takdir. Nah, di hari pertamanya bekerja, Tiko pun bagong kenapa seluruh menu masakannya kesukaannya semua, terlebih lagi saat dicicipi rasanya pun sama seperti buatan Adele. Sampai Surti pun kaget karena kelupaan menaburkan boraks di setiap adukan masakannya agar tak ketahuan. Enak banget, sayang. Ketika Adele menyapu halaman, datanglah dua entitas tidak dikenal mencoba menggibah tentang kebusukan Linda yang udah mengembat kakak iparnya sendiri. Namun si Surti mencoba untuk netral meskipun dalam hatinya ingin menempeleng jenong adiknya yang ternyata dari dulu mengincar rudal Tiko. Pada malam harinya, kini Linda kembali mendapatkan teror telepon dari seorang Kunti. Hai, halo? Intan. Sehingga makin ketar-ketir lagi jantung Linda, apalagi, nah ini nih. Sesultan ini bisa-bisanya kalau malam semua mati dimatiin, padahal token listrik lagi diskon. Karena adegan yang horor ini membuat Linda membangunkan Surti yang padahal lagi siap-siap cosplay kuntilanak merah.
Di mana saat Surti keluar, Linda pun mengajaknya tidur bareng di kamarnya, namun pengterorannya kagak berhenti sampai di sini saja. Akibat ketika Linda bangun, ia pun udah mendapatkan hadiah yang begitu so sweet di kaca lemarinya. Lagian itu suami tiap hari kagak pulang-pulang, anjing, sok sibuk banget. Nah, di hari itu juga si Linda mencoba menghubungi suaminya yang belum juga pulang-pulang, entah ini babang kerja apa, pokoknya lebih sibuk ketimbang presiden. Namun di tengah percakapan itu, Tiko menjelaskan kalau sertifikat kematian Adele udah kelar tercetak dan sebentar lagi sertifikat itu bisa ditukarkan dengan cuan, rela membunuh demi asuransi cuy. Tapi sayangnya kali ini Linda udah kagak tertarik mendengar cuan, akibat dirinya udah terkena mental setiap malam diteror oleh makhluk mitologi yang entah siapa orang pertama kali menciptakan Kunti, bahkan kenapa coba harus namanya Kunti? Udah cukup, jangan ngomong yang aneh-aneh ya, malas aku dengernya. Di sana Linda pun memanggil Surti untuk menanyakan apakah dia merasakan aura-aura kuntilanak di rumah ini, dan tentunya Surti menjawab iya karena ya emang dia kuntinya. Saya tuh ngerasa kayak ada yang harus dibersihin atau diusir gitunya. Alhasil Surti merekomendasikan menggunakan jasa seorang dukun yang katanya pernah kesurupan Kodam Alek Bijar yang wasted disiksa di Kamboja. Hingga pada malam harinya dukun itu pun dipanggil untuk melakukan atraksinya. Permisi Bapak. Modal maki belangkon doang udah bisa dipanggil dukun. Di sana si dukun terang-terangan mengatakan kalau ia tak bisa mengeluarkan makhluk gaib di rumah Linda karena makhluk gaibnya adalah kau sendiri. Bapak pokoknya harus mengeluarkan makhluk gaib yang ada di rumah saya. Pokoknya saya bisa. Jangan dong, Pak. Jangan gitu, Pak. Beginilah guys, kalau Gen Z disuruh jadi dukun langsung kena mental health. Tak berselang lama datanglah Tiko yang bagong melihat istrinya baru aja memanggil jasa orang pintar, yang Tiko pun kagak percaya kalau orang itu pintar karena kalau pintar kan udah duduk di kursi DPR. Gak bercanda gua. Nah, malam harinya saat Tiko tidur, seseorang pun menelponnya sampai membuat Tiko kebangun akibat memakai nada dering Samsung. Ya loh. Mas, kenapa kamu tinggalin aku, Mas? Ya elah, lumayan itu bang, Kuntinya aja VCS saja. Kala itu Tiko pun mendengar ada suara langkah kaki dan saat melihat ke jendela, anjas, gua punya ide bang. Di sana Tiko bukannya sangbrut, melainkan langsung memberikan teriakan birahi ketika melihat Linda mengkagetkannya. Seakan-akan ia tak percaya kalau orang yang tadi ia lihat adalah Adele. Keesokan harinya saat mereka udah full senyum, bentar lagi akan dapat uang asuransi yang padahal mereka sendiri asuhnya. Namun saat menuju halaman rumah, mereka pun melihat lagi tulisan di kaca mobil yang membuat mereka kembali ketar-ketir. Teror psikotes gini emang nyiksa banget cuy. Itu yang korupsi 300T mentalnya nggak mau dibikin gini kah? Nah, ketika tiba di kantornya, lagi-lagi Tiko mendapatkan teror melalui pesan WA-nya, tapi bukannya melapor polisi untuk melacak keberadaan orang yang menerornya, si Tiko malah memblokirnya doang, terlebih lagi saat karyawannya datang. Nah, ini nih. Nanti malam Bapak ada Zoom call sama klien Amerika di jam 12 malam. Kerja apaan cuy? Meeting jam 12 malam ya? Gua tahu kalau perbedaan waktunya 12 jam antara negara kita sama Amerika, tapi kenapa harus di kantor cuy? Ruang tamu rumah kurang luas kah? Saya senang bisa berbicara dengan Bapak. Sejak kapan orang Amerika bentukannya macam ginian? Di sana pandangan Tiko teralihkan dengan penampakan Kunti. Siapa kamu? Ini lagi yang buat naskah kagak nyari tahu dulu kah gimana bentukan Kunti beserta pakaiannya? Ini mah Kunti happy birthday. Dan saat Tiko pergi ke parkiran, tiba-tiba Kunti berpakaian ulang tahun itu pun berdiri jauh di belakangnya. Hasil Tiko pun langsung gas OTW pulang, meskipun di jalan ia kembali diteror oleh Kunti bogel kemasan ceblapa imut ya aku. Sampai Tiko yang frustasi langsung mendatangi TKP penguastetannya Adele, menantangnya one by one di kasur. Abel! Aku tahu kamu di sini. Keluar! Nah, di rumah Linda pun kembali diteror oleh suara-suara Adele dengan memanggil-manggil namanya, di mana bukannya menyetel lagu di Jeremy menggunakan sound horeng kemasan saset miliknya, si Linda malah keluar menelusuri sumber suara. Tapi masuk lagi karena takut. Dan tiba-tiba sebuah kado pun ngespon di kasurnya yang ketika dibuka terdapat foto dan tulisan pembunuh.
Terlebih lagi saat Surti datang, ia pun bilang kalau paket itu dikirim oleh seorang wanita bernama Adele sehingga nambah lagi ekspresi kecemasan di wajah Linda. Takutnya Tiko malah dibagi-bagi kalau Adele sampai masih hidup. Dan ketika Tiko datang, mereka pun membicarakan tentang kematian Adele, tentang rencana mereka yang sengaja menenggelamkan Adele, namun tanpa disadari ada sebuah telepon Asia Hidayah yang sedang merekam percakapan mereka. Ya elah, bukannya diam-diam lapor polisi malah jihad anjing. Di sana Surti tiba-tiba mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya dengan mencopot kacamata serta gerhana bulan yang menempel pada dagunya. Enggak. Ini nggak mungkin. Abel. Cuma ditambahin tompel aja cuy, Tiko sama Linda auto buta karakter. Tanpa perlu banyak bacot, si Adele langsung mengerosting kebusukan suami serta adiknya sendiri yang udah merencanakan kematiannya. Padahal cantikan Adele anjing bisa-bisanya milih adiknya. Kala itu Tiko mencoba melarikan diri yang diikuti juga dengan Linda, namun sayangnya pasukan Ladusing udah melesat berada di sekitaran sana hingga terjadilah adegan bintang 6. Udah kayak Most Wanted. Sayangnya saat melarikan diri, mobil itu mengalami tabrakan yang realistis membuat mereka berdua seketika tertidur pulas sampai Pak Polisi harus mengaktifkan paket datanya untuk menelpon ambulan. Nah, keesokan harinya saat mereka tersadar, Adele pun menceritakan bagaimana caranya selamat dari adegan ala-ala Titanic versi kemasan saset, di mana ternyata dukun Genzi yang kena mental itu orang yang menyelamatkan Adele ketika tenggelam, bahkan sampai diajak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat ria, dan sesudahnya sadar barulah Adele melakukan pengintaian di luaran rumah, hingga ia pun tahu dalang di balik kematiannya adalah adiknya sendiri demi mendapatkan rudal impiannya yaitu Tiko. Setelah memberikan tutorial gimana Adele selamat, datanglah para polisi untuk memberikan kabar gembira kalau mereka sekarang adalah tahanan polsek setempat, sampai mereka pun sembuh dan tanggal sidangnya keluar. Kemudian film ini pun ditutup dengan pertemuan Adele bersama dukun Genzi ini, panggil aja Rico, yang akan memulai hidup baru dengan cara perkawinan. Tamat.